Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Tiga Logistik B akan mempresentasikan tugas integrasi kami. Kelompok kami terdiri dari Moses Oktana Simuna Pedi dengan NPM 16 11 80 47 dan Sukriya Adila dengan NPM 16 16 11 80 56 dan saya sendiri Gibi Aprilia 16 11 81 28. Kami akan membahas tentang analisis pemilihan moda transportasi pengiriman barang last mile delivery tujuan Jakarta untuk meminimasi total biaya pengiriman di kantor Pos Biak 98100 menggunakan aplikasi Anylogic. Jadi pengiriman dari kantor Pos Biak akan ditentukan biaya yang lebih murah menggunakan transportasi udara dan laut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pemilihan moda transportasi untuk meminimasi biaya pengiriman barang last mile delivery tujuan dari Jakarta di kantor Pos Biak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemilihan moda transportasi untuk meminimasi yang digunakan untuk pengiriman barang tujuan Jakarta di kantor Pos Biak. Nah, di sini kita lanjutkan dengan metodologi penelitian. Nah, di sini ada mulai, tapi ini dilakukan pengambilan data dengan melakukan wawancara kepada kepala kantor pos Biak 99800. Nah, yang kedua ini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta maupun teori yang menyangkut dengan permasalahan. Yang ketiga ini ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan landasan teori mengenai laporan dan pengumpulan data yang dilakukan selama wawancara. Yang keempat ini ada tujuan penelitian untuk mengetahui pemilihan moda transportasi pengiriman barang last mile delivery tujuan Jakarta untuk meminimasi biaya pengiriman barang last mile delivery. Selanjutnya kita melakukan pengumpulan data diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan. Kemudian datanya itu kita olah menggunakan data hasil yang didapatkan melalui wawancara, kemudian diolah menggunakan aplikasi Anylogic. Bila data tersebut sudah cukup, kita akan melanjutkan ke pengolahan data. Jika data yang tidak cukup, kita akan mengumpulkan data kembali. Dan sini datanya sudah cukup, kita melakukan pengolahan data. Nah, habis kita melakukan pengolahan data, kita melakukan analisis. Data dilakukan untuk memperjelas hasil dari pengolahan data ke seluruh diagram dan stop flow diagram menggunakan aplikasi Anylogic untuk menjelaskan pemilihan moda transportasi untuk pengiriman barang last mile delivery. Kemudian kita ada kesimpulan berdasarkan hasil dari proses analisis dan rumusan masalah, maka dapat diambil dari besar yang akan dituangkan ke dalam bentuk kesimpulan dan saran. Selesai. Nah, di sini ada profil perusahaan yang kita ambil itu Pos Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Di sini permasalahannya itu pengiriman dari Biak ke Jakarta, pemilihan moda transportasi yang untuk meminimasi biaya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Nah, di sini ada CLD atau Casual Loop Delivery. Digunakan untuk mengvisualisasikan variabel yang berbeda dalam suatu sistem saling terkait. Dalam gambar sesuatu di bawah dapat diketahui bahwa variabel saling terkait yaitu biaya pengiriman dan biaya pengiriman biasa. Variabel pengiriman awal dipengaruhi oleh tarif kiriman dan kapasitas muatan, sedangkan untuk variabel biaya operasional dipengaruhi oleh biaya bongkar muat, biaya simpan gudang, dan biaya angkut. Kemudian dari hasil pemilihan moda transportasi tadi dilakukan kesimpulan yaitu dengan total biaya pengiriman mana yang paling minim untuk dipakai dalam pengiriman dari Biak ke Jakarta. Nah, ini ada parameterisasinya, itu ada
Pertama itu ada tarif pengiriman kilat dan tarif pengiriman biasa. Selanjutnya kapasitas muatan pesawat, kapasitas muatan kapal, rata-rata pengiriman kilat per hari, rata-rata pengiriman biasa per hari, biaya bongkar muat kiriman kilat, biaya bongkar muat kiriman biasa, biaya angkut kiriman kilat, biaya angkut kiriman biasa, biaya pengiriman kiriman kilat, biaya pengiriman biasa, biaya simpan gudang, kiriman kilat, total biaya pengiriman kilat, total biaya pengiriman biasa, dan total biaya kiriman kilat, total biaya kiriman biasa, total biaya operasional kilat, dan total biaya operasional biasa. Nah, dari sini kita udah menggabungkan antara antara semua yang dibutuhkan untuk menarik kesimpulan dari total biaya pengiriman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Moses Oktaniel. Selanjutnya, setelah kita membuat causal loop diagram dan parameterisasi, sekarang kita akan membuat SFD atau stock flow diagram dari sebuah kasus yang akan kita teliti. Di mana di sini kita mempunyai 7 parameter. Yang pertama, dari total biaya pengiriman ada parameternya yaitu rata-rata pengiriman per hari, kemudian kapasitas pengiriman, kemudian tarif pengiriman, kemudian dari total biaya operasional ada parameter biaya bongkar muat, biaya angkutan, biaya simpan gudang, serta biaya pengiriman kilat. Selanjutnya, jika kita jalankan, maka hasil dari stock flow diagram tersebut seperti ini, di mana rata-rata pengiriman kilat per harinya adalah 55 kiriman, kemudian kapasitas pengiriman adalah 100 kg, kemudian tarif pengirimannya adalah Rp83.000. Untuk biaya bongkar muatnya sebesar Rp44.000, biaya angkutannya Rp33.000, biaya simpan gudangnya Rp7.000, biaya pengiriman kilatnya adalah Rp74.000. Maka didapatkan hasil total biaya pengirimannya sebesar Rp150.901.91, serta total biaya operasionalnya adalah Rp7.521.000.000. Kemudian total biaya pengiriman paket kilatnya sebesar Rp7.521.000.000. Kemudian stock flow diagram yang selanjutnya adalah stock flow diagram kiriman kilat, di mana dalam total biaya pengiriman tersebut ada 3 parameter. Yang pertama adalah kapasitas pengiriman, tarif pengiriman, rata-rata pengiriman per hari. Kemudian di total biaya operasional ada parameter biaya bongkar muat, biaya angkutan, serta biaya pengiriman biasa. Selanjutnya, jika kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Dalam total biaya pengiriman biasa ini, kapasitas pengirimannya adalah 3.000 kg menggunakan kapal laut. Untuk tarif pengirimannya sebesar Rp66.500 per kilogramnya, dan rata-rata pengiriman per harinya adalah 120 kg. Kemudian dalam total biaya operasional terdapat beberapa parameter, yaitu yang pertama biaya bongkar muat sebesar Rp78.000, biaya angkutan Rp44.500, biaya pengiriman biasanya sebesar Rp3.200.000 per kilogramnya, sehingga didapatkan total biaya pengirimannya sebesar Rp1.662.500 dan total biaya operasionalnya adalah Rp1.111.000.000, sehingga didapatkan total biaya pengiriman paket biasanya sebesar Rp1.111.000.000. Selanjutnya, ini merupakan skenario stock flow diagram dari pengiriman kilat yang menggunakan pesawat. Untuk parameternya masih sama, hanya yang kita rubah yaitu dari variabel atau parameter kapasitas pengiriman. Yang awalnya 100 kita ubah menjadi 200, sehingga mengeluarkan hasil total biaya pengirimannya sebesar Rp301.818.182 juta. Dengan total biaya pengiriman paket kilatnya adalah Rp7.521.000.000. Selanjutnya ada skenario stock flow diagram, yaitu untuk pengiriman biasa, di mana untuk setiap parameternya sama, yang diubah juga hanya kapasitas pengirimannya dari 3.000 kg menjadi 5.000 kg, dan menghasilkan total biaya pengiriman sebanyak
Rp2.770.833.033 sehingga mendapatkan total biaya pengiriman paket biasanya sebesar Rp1.111.000.000. Selanjutnya, dari hasil analogi di atas kita dapat simpulkan bahwa moda transportasi yang dapat dipilih oleh PT Pos Indonesia Cabang Biak Papua untuk meminimasi biaya pengiriman barang last mile delivery adalah pesawat udara dengan kapasitas yang disarankan adalah bermuatan 200 kg dengan biaya pengirimannya sebesar Rp301.818.162 dan biaya operasionalnya sebesar Rp1.111.000.000 dan total biaya pengirimannya adalah sebesar Rp7.521.000.000. Sekian presentasi dari kelompok 1 kelas 3 logistik B. Kami ucapkan terima kasih.